Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Fitria dari Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Baik, saya izin bertanya kepada Al-Mukarram Habib Ja'far. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa minat bakat masyarakat Indonesia dalam membaca itu kan kurang. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan minat kita dalam membaca, begitu terutama untuk mungkin yang mempunyai potensi untuk keinginan berdakwah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bib, mau langsung dijawab atau langsung ya? Atau dua lagi? Sekalian aja. Oke. Kan tadi cewek, sekarang udah cowok. Saya bingung. Paniknya tolong dong. Takut saya nggak adil. Takut saya nggak adil nih, gimana ya? Mau yang mana dulu nih? Pertama, minat baca itu menjadi rendah, faktornya bisa banyak. Bukan karena orang Indonesia sudah tidak suka pada ilmu, tapi bisa jadi pertama ya, karena kualitas tulisan yang diberikan kepada kita itu tidak memberikan efek yang membuat kita minat untuk membacanya. Karena itu, tulisan-tulisan yang disajikan dengan bahasa yang populer itu masih menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat kita saat ini. Misalnya ya, buku saya aja, satu buku sekarang itu sudah hampir 50.000 eksemplar. Dan itu bukan utamanya karena oh iya, tapi kan followersnya sudah banyak gitu ya. Enggak, bukan utamanya itu. Penerbit itu ngasih riset. Orang dengan followers gede, katakanlah itu bisa mencapai 10.000 eksemplar. Tapi 10.000 eksemplar ke atas, itu sudah bukan lagi soal followers. Tapi orang memang melihat buku itu asik untuk dibaca. Karena itu di medsos itu banyak sekali yang mereview. Itu karena buku itu seperti ngomong aja kepada saya. Karena ya buku itu tuh tidak mengindahkan semua aturan tentang tulisan yang penting. Saya nulis sesuka hati saya dengan bahasa yang biasa saya gunakan untuk berbicara kepada orang, sehingga ketika itu dibaca bagi sebagian orang seolah-olah ngobrol lagi sama saya, dan tema-temanya sesuatu yang relate dengan kita. Dan itu yang kemudian menarik di era 90-an. Ada kelas menengah muslim di mana mereka minat bacanya tinggi karena tulisan-tulisan di era itu sangat renyah untuk dibaca. Ada tulisannya M.H. Ibn Najib, ada tulisannya Nurholis Majid, ada tulisannya Gus Dur, ada tulisannya Kunto Wijoyo dan lain sebagainya. Itu tulisan-tulisan yang memang asik untuk dibaca. Nah sekarang tulisan-tulisan khususnya dengan tema keislaman itu pilihannya dua. Yang pertama, dia punya nilai popularitas tapi tidak punya nilai otoritas, atau dia punya nilai otoritas tapi tidak punya nilai popularitas. Yang punya nilai otoritas, gak punya otoritas, itu biasanya tulisan para dosen, sarjana-sarjana muslim gitu kan. Bagus isinya tapi delivery-nya kurang baik. Ketika delivery-nya kurang baik, tulisannya itu terlampau ilmiah dan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa populer dan analogi-analogi yang tepat, sehingga kemudian itu gak sampai ke pembaca. Kalau dulu tuh, misalnya tulisannya almarhum Gus Dur, misalnya, itu Gus Dur itu menjelaskan prinsipis Islam itu hanya dalam satu artikel, bukan satu buku. Dan itu dengan analogi-analogi yang mudah dan tidak mengutip banyak ayat, banyak hadis atau banyak kaidah-kaidah usul fikih. Walaupun katanya Nur, ya karena Gus Dur itu anaknya kiai. Walaupun nggak ngutip ayat ataupun hadis sudah dianggap valid omongannya kalau tentang Islam. Nah kalau saya itu kata Cak Nur harus mengutip dan hadis, kalau enggak dianggap menyesatkan gitu, dianggap aneh-aneh gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua bisa jadi faktornya karena orang sekarang udah menggali ilmu tidak dari membaca, tapi mendengar atau melihat dari YouTube ataupun dari podcast. Tapi betapapun memang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, minat baca kita itu
rendah. Nah, bagaimana menumbuhkan itu? Bagi saya yang pertama, mau tidak mau, itu adalah kita harus tidak pernah berhenti mengalokasikan dana kita untuk beli buku. Karena membeli buku itu bagi saya ya, itu sudah berpahala. Ada keberkahan tersendiri. Misalnya saya buktikan, saya menjadi begini. Yang paling mendasar itu adalah karena buku ayah saya. Ayah saya itu punya ribuan buku dan mungkin separuhnya tidak pernah beliau baca. Yang dibaca hanya separuh. Tapi akhirnya anaknya baca. Saya dari kecil itu main rumah-rumahan itu pakai buku, nyusun jadi rumah itu pakai buku ayah saya. Buku-bukunya Said Kutub itu kan tebel-tebel. Nah itu jadi saya dulu kalau mau ngambil sesuatu buku-buku itu, buku-buku agama disusun kemudian dinaikin. Enggak kawan sama ayah saya. Jadi kita mulai berinteraksi. Akhirnya mulai suka membaca sinopsisnya, mulai suka baca pengantarnya, dan akhirnya mulai suka baca bukunya. Itu keberkahan dari membeli buku. Makanya nggak salah tuh orang beli buku tapi nggak dibaca, nggak salah itu. Cuman kurang tepat aja. Jadi tetap membeli buku. Itu kunci pertama dan utamanya. Begitu ada buku bagus langsung kita beli. Kemudian yang kedua, tetap membaca sesuatu yang kita sukai. Karena dengan membaca sesuatu yang kita sukai, itu minat baca kita jauh lebih tinggi dari membaca sesuatu yang tidak kita sukai. Kemudian yang ketiga, itu memberi target kepada diri sendiri untuk menyelesaikan buku, menyelesaikan membaca buku. Karena itu mau tidak mau, itu prinsipnya dalam tasawuf yang disebut dengan riyadhah, latihan. Hidup itu memang harus ada latihannya. Makanya ya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu kan dilatih oleh Allah dengan berdaulat untuk kita memperbaiki diri. Padahal bisa aja Allah kan maksa kan. Bisa aja Allah bikin sesuatu yang bisa bersifat tasri'i itu di switch ke takwini. Misalnya kalau Anda nggak sholat, Anda lapar, kayak nggak makan. Allah kan bisa ciptakan begitu. Tapi enggak, Allah ingin melatih kita untuk berdaulat dengan diri kita. Jadi latihan. Kemudian yang selanjutnya juga baca buku-buku yang bukan satu kesatuan, tapi subbab per subbab, part per part gitu. Jadi baca satu part kayak buku saya, satu part itu selesai. Hanya 10 halaman atau 5 halaman selesai. Agar kita tidak lelah gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting menurut saya, jadikan membaca buku itu menjadi bermanfaat untuk kita. Entah manfaatnya apa. Kalau dulu saya terpaksa baca buku karena dengan membaca buku saya menulis. Dengan membaca buku saya mereview buku itu. Yang kemudian dari sana saya bisa menulis di koran dan dapat duit dari sana. Nah, jadikan membaca buku itu ada outputnya. Entah buat bahan ceramah, entah buat bahan bikin konten atau apapun. Karena mahfuz dibakar atau mahfuz didafar, kata orang Arab, yang ditulis itu akan abadi di tapi yang dihafal itu akan hilang. Anda coba baca buku terus sambil tulis itu, atau kalau zaman dulu kan sambil disar, itu lebih melekat daripada cuma baca terus hilang atau disampaikan kepada